Kemarin aku ngelihat ada video dari Trisa. Jadi sesama pasangan itu harus mendukung soal hobinya, soal ketertarikan ilmunya, dan lain-lain. Aku sendiri bingung ketika dibilang untuk mencari seperti itu. Yang pertama, aku bingung karena memangnya pasangan yang nggak mendukung itu seperti apa sih? Pasangan yang tidak saling menghargai itu seperti apa? Lalu kalau emang tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, lalu ngapain kawin? Emangnya kita tahu apa kalau sebelum kita kawin, apakah kita saling menghargai, apakah kita saling mensyukuri? Karena yang aku tahu, kita itu hanya pacaran 3 bulan sebelum kawin. Gimana caranya kita pacaran selama 3 bulan, dan kita langsung tahu kita saling mendukung, saling menghargai, saling menghormati. Emang dalam 3 bulan lagi kita ngapain aja? Seingat aku, dalam 3 bulan itu cuman kamu pernah aku ajak menjenguk teman aku yang sedang ditahanan. Tapi masa dari itu doang kita bisa tahu kalau kita saling mendukung? Menurut kamu gimana? Kayaknya itu berjalan seiring waktu aja sih. Tentu ada hal-hal yang tidak didukung juga. Aku pribadi sangat ngerasa kamu mendukung aku ya. Ya terbukti, lihat, aku punya motor-motor ini gara-gara kamu. Dan kamu mendukung itu. Ya. Malah aku ngerasa aku yang ngedukung kamu. Hobi kamu nggak ada yang aku dukung. Ada kesesuaian selera, sehingga ada kesepakatan bahwa, oh iya ini bisa. Tapi kamu sendiri bukan orang yang suka motor kan sebelumnya? Ya. Lalu apa yang membuat kamu mendukung aku yang suka motor ini? Mungkin tipe motornya ya. Kebetulan memang sesuai dengan selera visual. Boleh gue tahu motor yang nggak sesuai dengan selera visual kamu itu apa? Motor sport nggak sih? Motor sport. Termasuk mobil sport juga? Motor sport, Matic sport. Enggak juga. Honda Beat kita Matic Sport loh. Ya itu kan itu kan kebutuhan ya. Dan bukan buat hobi ya. Iya sih. Tapi kamu sendiri gimana? Kamu ngerasa ada nggak sih hobi kamu yang nggak aku dukung? Ada. Belanja di toko. Kamu itu orang yang tidak pernah sabar menunggu aku untuk belanja di toko. Karena kamu tidak bisa merokok di dalam toko. Mungkin. Jadi ya tidak ada saling mendukung di sini sih, ya enggak juga sih, ada yang didukung ada yang enggak, itu aja sih. Yang aku dukung apa? Yang kamu dukung apa ya? Oh, barang-barang seni, kayaknya kita satu selera di sana. Karena aku juga suka. Iya. Jadi yang kita dukung adalah yang kita suka. Tapi contoh kayak Trisa kan suka lari. Ya Rangga juga suka lari, juga suka berolahraga. Ikutan lari juga. Oh iya sih. Namun jika banyak orang setuju bahwa pasangan yang benar atau pasangan yang baik adalah pasangan yang saling mendukung, adalah pasangan yang selalu mendukung, pasangan yang selalu menghargai ya iyalah. Harus, tidak hanya dengan pasangan, kita harus menghargai orang lain juga. Yang aku lebih penting dari sebuah pasangan dan di mana aku melihat itu ada di kamu. Pasangan yang baik justru bukan yang mendukung hobi dari pasangannya. Pasangan yang baik adalah pasangan yang bisa jadi rem. Coba deh bayangin, gimana keluarga kita seandainya kamu nggak ngerem keinginan aku. Akhirnya motor hanya akan nambah terus, sementara uang kita nggak punya. Anak nggak bisa sekolah. Rumah kita bisa nggak punya. Jadi bukankah pasangan yang baik adalah pasangan yang bukan mendukung ya, tapi lebih ke arah mengerti apa yang diinginkan pasangannya. Dan bisa menjaga batasan itu gitu. Ya laki-laki mungkin kalau udah suka dengan hal-hal yang berbau ke motor, atau mungkin mainan, kayak aku Lego gitu. Kalau aku nggak punya rem ya aku nggak beli-beli terus, ya kita nggak punya uang, anak kita nggak bisa sekolah. Mungkin utang akan menumpuk dan lain-lain. Ya.
Jadi memang itu adalah hanyalah kata-kata motivasi kosong aja sih. Enggak juga sih. Mendukung iya dengan batasan. Ya yang disebut mendukung ini mendukung apa dulu? Apa? Kalau Dalam hal kalau kita apa? ya Dalam hal aku apa? nggak mungkin disarankan. Carilah pasangan yang tidak mendukung kan nggak gitu juga. Di semua bentuk dukungan ya pasti harus ada batasan. Yang nggak mendukung itu sebenarnya apa sih? Itu pertanyaan yang dari tadi aku pernah tidak mendukung kayaknya memang tidak setuju sama sekali, melarang, meminta menghentikan. Dalam kasus aku aja, misalnya nggak dukung aku itu seperti apa? Karena aku nggak pernah melakukannya, jadi aku bingung ya sebenarnya. Kalau kalau kamu minta kasusnya kamu, Atau misalnya gitu, tiba-tiba di dimensi lain ada kasus di mana kamu tidak mendukung aku gitu. iya, Seperti apa tuh? iya tidak boleh ada pengeluaran untuk hobi, motor, Lego, beberapa mainan figur. Ya, tapi di mainan figur aku tidak mendukung kok. Aku nggak terus ya soal itu. Iya, ada yang didukung, ada yang enggak sih. Bagaimana dengan gym nih? Gym ini aku mendukung, uangnya aja nggak mendukung. Berarti mendukung pun harus dibatasi dengan tahu diri. Ya, ya jelas lah kemarin sudah. Mau hobi mau enggak ya harus tahu diri lah. Untuk hobi anak gimana? Hobi anak ya tahu diri juga apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak mungkin. Ya tetap harus dipilih-pilih kan. Tapi untuk sekarang anak kita belum punya hobi ya yang terlihat. Belum. Mereka masih hanya mencoba-coba. Ya, tapi ya tetap harus ada batasan lah. Nggak bisa lah nggak ada batasan. Kecuali kita konglomerat super kaya ya mungkin bisa nggak ada batasan. Contoh motor ini aja, Harley ini. Harga ngecatnya mahal banget loh. Ini juga ngecatnya mahal banget. Kenapa kamu mau? Karena ada proses yang menurut aku pantas dihargai tinggi. Ya itu. Proses pengecatan manual Emang ada apa? oleh ahlinya dengan bahan yang memang bagus. Jadi tidak hanya asal mahal. Tidak asal tidak asal karena saya suka. Tapi kalau aku ubah shock ini jadi all-in, kamu nggak mau juga kan? Iya, jadi nggak Meskipun tahu itu diri. bagus. Iya, jadi nggak tahu diri. Karena terlalu soalnya. mahal. Iya. Sebetulnya secara visual pun tidak signifikan. Ya. Berarti sebetulnya masalah dukungan itu adalah masalah bagaimana preferensi kamu pribadi kan? Preferensi si pasangan itu pribadi. Itu sih pasti ya. Dalam hal ini kebetulan kamu adalah seorang yang berpendidikan desain. Sehingga ketika mengecat, kamu menyukai faktor estetika dari desain itu. Aku menghargai proses yang dilakukan ketika pengecatan. Namun, ya proses pengecatan. Itu estetika. Dan hasilnya, tentu saja hasilnya. Kalau hasilnya jelek ya nggak mau juga lah. Iya. Ketika kamu mau membayar, kamu mau kita keluar uang lebih banyak untuk sebuah hasil yang secara visual bagus. Ya. Secara visual, desain grafis bagus. Baik itu berupa motif daya kenyal ataupun motif keluarga. Motif atau ilustrasi? Ilustrasi kalau Royal kayaknya lebih ke ilustrasi ya. Oh, ini adalah motif. Namun, anggaplah jika ini bukan Dayak. Ini bukan motif Dayaknya. Anggaplah ini adalah motif apa ya? Motif Art Deco gitu misalnya. Oh mau? Ya kalau emang bagus sih kenapa enggak? Dengan harga yang sama. Iya bisa jadi ya. Bisa jadi. Tadi aku kira kamu mau ini motif Dayaknya karena kita sama-sama menyukai elemen tradisional. Itu sih pasti jadi nilai lebih. Ya tapi ketika Art Deco-nya juga sangat bagus ya kenapa enggak? Kalau itu bukan Art Deco gimana? Misalnya realis? Ya mungkin jadi pikir-pikir lagi sih. Seperti lukisan Michelangelo gitu yang ada di langit-langit bangunan-bangunan Eropa.
Ya mungkin itu enggak tuh. Akhirnya preferensi pribadi juga yang mempengaruhi semuanya ya. Iya Kenapa aku pasti. nanya? Kenapa aku nanya gini? Karena tadi kau bilang kan, Rangga mendukung Trisa karena preferensi pribadinya yaitu adalah olahraga. Rangga suka olahraga, Trisa pun suka. Namun jika anggaplah Trisa melakukan hal lain tapi yang bukan olahraga. Misalnya Trisa suka mengumpulkan Louis Vuitton misalnya. Ya itu menjadi tergantung preferensi Rangga pasangannya. sebagai pasangan Trisa. Iya. Bisa jadi dia mendukung, bisa enggak. Ya gitu sih kita nggak tahu ya karena itu orang lain. Tapi kalau misalkan kamu itu tiba-tiba hobinya Louis Vuitton, ya jelas aku tidak akan mendukung. Oh, jadi ya pemberitahuan istri saya banyak menyukai hal-hal yang sederhana. Tapi sebaliknya dia tidak begitu menyukai hal-hal yang terkesan mewah. Misalnya contoh, aku ubah Harley ini jadi gambar Versace gimana sayang? Ya enggak sih. Ya itu kan tergantung selera ya. Berarti sebetulnya bukan saling mendukung loh. Saling mendukung tentu dengan didasari seleranya apa dulu. Apakah seleranya mendukung itu atau tidak? Ketika seleranya sama, maka kita akan saling mendukung. Iya. Siapapun itu pasangannya, ketika selera sama, selera apa? Selera apa dulu nih? adalah Apakah banyak hal, selera ya. rupa? Salah satunya. Aku rasa akan banyak sih. Faktornya pasti banyak. Selera terhadap citra merek, selera rupa itu pasti. Aku nggak ngerti citra merek itu apa? Ya ada orang-orang yang lebih mementingkan merek ketimbang kualitas atau bentuk. Yang penting mereknya itu. Seperti aku dengan Harley misalnya. Harley jelas kualitasnya tidak sebagus Iya mungkin iya ya. BMW Iya atau sih, Honda loh. Iya. Jadi kamu nggak suka, aku suka Harley. Oh ya, jadi istri saya tidak begitu menyukai Harley dibandingkan dengan yang lain seperti Triumph atau Royal Enfield atau bahkan BSA. Karena bagi istri saya Harley terlalu apa sayang? Aku sebetulnya masih belum tahu kamu. Harley terlalu apa? Harley terlalu mahal. Bagi aku Harley jadi seperti buang-buang uang. Dari perawatannya tidak murah, suku cadangnya jelas nggak murah, dan ya mungkin ini hanya preferensi sebagai orang awam di luar pengendara motor ya. Harley kesannya arogan kalau di Indonesia, yang nggak tahu sih kalau di luar negeri. Ketika aku bawa Harley, apakah aku arogan? Atau sebetulnya aku arogan, bahkan bawa Honda Beat pun aku arogan ya? Itunya sih ya. Tapi Harley mungkin dengan suaranya menggelegar dan bentuknya yang sebenarnya Harley bentuknya sangat intimidatif sih dibanding yang lain kan. Menurut aku lebih intimidatif BSA sih. Enggak. Intimidatif BSA. Enggak, BSA tuh kesannya klasik. Lebih urakan mungkin ya, lebih jalanan ya, tapi ya mungkin Harley aku juga nggak tahu ya, ini kan pendapat pribadi aja. Mungkin karena seringkali rombongan Harley dikawal oleh polisi jadi kesannya arogan, dan itu orang banyak yang bukan mengeluh kan ya, orang banyak yang mengejek soal itu kan. Untungnya di klub motor aku kita nggak dikawal polisi ya? Ya untungnya sih kita berada di klub motor yang tidak pakai pengawalan polisi. Kenapa ya? Dan sebetulnya aku jadi penasaran. Apa? Kamu sebetulnya suka atau nggak sih aku dalam klub ini? Suka. Kenapa? Karena ini ya klub motor dengan bermacam motor, dengan berbagai kondisi. Dari motor tua sampai motor baru. Iya. Mungkin terutama karena ini adalah motor tua yang bermesin besar, enggak juga ya, DKW enggak bermesin besar, tapi motor tua. Iya. Eropa. Motor tua Eropa dan Amerika. Jadi punya kesan beda aja sih. Apalagi suku cadangnya susahnya amit-amit. Jadi ya orang-orang yang bersusah payah
menggunakan motor-motor tua Eropa yang Seperti yang di belakang kamu misalnya. ya yang untuk merawatnya aja mahal, susah. Ya tapi emang bentuknya secara bentuk cantik. Berarti Harley cantik bentuknya. Harley mana ya? Kalau WL cantik sih. Kita nggak punya duit buat beli WL. WL cantik. Ya Harley yang lainnya ya besar kesannya. Lebih cantik BMW malah menurut aku. Tapi BMW aku takut sayang bawanya. Ya, mahal ini. Jadi sebetulnya Susah ini. yang kamu sukai dari klub aku adalah motornya. Ya, pokoknya preferensi motornya ya. Kebetulan preferensi motornya adalah motor-motor yang menurut aku bagus secara visual. Tapi kamu tahu sendiri kan, tidak hanya BB1% MC yang medianya motor tua. Ya, tapi kan kamu di BB1% MC gimana? Tapi aku tidak melihat kamu mempunyai ketertarikan yang sama ke klub motor lain. Yang karena suami kamu di BB1% MC. Iya. Bagaimana dengan gaya hidup kami? Bukan gaya hidup ya, kami nggak pernah bilang itu gaya hidup sih. Cara hidup. Unik kali ya. Bebas. Tapi saling menghargai. Saling menghargai sesama membernya itu memang itu mungkin yang paling terlihat sama kamu selama ini. Nggak tahu, kayak nggak pernah Lihat klub kenal lain. dengan klub lain juga, jadi ya nggak tahu solidaritasnya apakah berbeda atau sama. Nah, tapi dalam hal ini, jujur aku dan mungkin saudara-saudara aku yang lain melihat kamu sebagai sosok yang sangat mendukung suaminya di dalam klub. Apa kamu merasa itu? Iya. Meskipun aku rasa begitu pula isi-isi saudara kita. Iya, aku yakin lain. istri-istri yang lain juga sama aja. Pasti mendukung juga. Ya, apalagi kehidupan kita hanya itu ya. Iya. Aku yakin bahwa semua istri-istri pasti mendukung. Mau all lady. Sayang kita tidak menggunakan istilah yang sama ya. Kita malah bilang itu Dharmawanian. Kamu tahu Ya, Dharmawanian? mungkin lebih lokal kayaknya. Kenapa lokal? Ya. Kenapa? Apa itu Dharmawanian? Apa itu Dharmawanian? Belesetan dari Dharma Wanita. Iya. Dan kenapa Dharmawanian? Mungkin karena pada berani semua. Udah tahu kelakuannya kayak gini, maksudnya mau kawin ya? Iya. Kamu udah tahu kan aku dalam klub ini, kamu bakal udah tahu klub aku seperti apa. Pertama kali kita kencan ke tahanan loh. Itu lagi kasmaran aja. Ya mungkin sih, mungkin semua istri-istri seperti itu. Akhirnya terlanjur. Apa kamu menyesali? Ya enggak. Ya itu kayaknya bukan sesuatu yang harus disesali. Seandainya suami kamu tadi apa? Apa? Penyuka motor sport. Itu Ya gimana? nggak bisa, karena aku nggak suka motorsport. Itu masalahnya. Tapi biasanya orang-orang baru tahu itu setelah kawin kan? Kayaknya enggak juga sih. Kalau hobi kayaknya enggak deh. Pasti ketahuan lah hobinya apa. Kecuali dia hobinya baru muncul setelah 10 tahun kawin. Baru hobi. Rata-rata orang seperti itu kan? Misalnya contoh, dia kawin di umur muda ya, baru lulus kuliah, udah kawin. Atau baru lulus sekolah bahkan udah kawin. Lalu akhirnya dia memiliki ini semua, memiliki uang, maksudnya memiliki uang yang lebih, sehingga akhirnya dia membeli motor sport, anggaplah. Dimana suami, ketika itu istrinya nggak suka. Karena ada loh teman aku yang seperti itu. Ya, iya. Ada loh. Ya kalau itu ya udah istrinya itu terima aja, mau mana lagi. Enggak sih, ujung-ujungnya nggak terus juga teman aku ini. Ya itu mungkin jadi tergantung orangnya lah, tergantung penerimaan pasangannya. Kalau bisa nerima ya udah. Kalau enggak ya nggak tahu. Berarti kunci dari semua itu adalah bagaimana terbuka dari awal dong, bukan bagaimana saling mendukung di akhir. Ya meskipun manusia bisa berubah juga, gimana kan emang baru pengennya pas umur sekian, setelah sekian tahun
kawin. Ya nggak bisa juga, mungkin dia tahu dari awal. Ya tapi kan ada kesepakatan tuh, bisa ngomong juga kan ketika umur sekian dan pengen apa, itu kan pasti ada komunikasinya juga. Apa yang kamu takutkan dari aku? Tiba-tiba kamu jadi alay ya. Iya, apa sih? Alay itu apa sih? Coba definisikan alay. Uh, Aku ngapain? Tiba-tiba aku seperti apa alay itu? Apakah tiba-tiba aku jadi suka motor bebek dengan ban tipis, lalu suara di knalpot iya, itu salah dibrom-bromin? satunya kayaknya. Dengan knalpot brong. Ini bukan knalpot bon. Ya bukan ya, karena ini kan emang suaranya besar ya. Oh ya, coba.